Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening dan kita sudah mengolah seperti apa pergerakan dari bursa global dan review indeks harga saham gabungan yang ternyata kemarin masih mampu bertahan di teritori positif. Pagi hari ini kita akan bahas rekomendasi dan juga strategi investasi terbaru bersama dengan Bapak Octavianus Audi. Beliau ini adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Audi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih Selamat banyak pagi. untuk waktunya sudah bergabung bersama IDX Channel pada pagi hari ini. Pak Audi mencermati indeks harga saham gabungan yang masih bergerak di teritori positif dan tampaknya ini didukung dengan penutupan Wall Street di mana Nasdaq kembali catat rekor, kemudian dari Asia Nikkei juga rekor penutupan kemarin dan masih berlanjut pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di sejumlah indeks Asia menghijau. Peluang IHSG pagi hari ini proyeksinya seperti apa? Ya, saya pikir dengan kemarin beberapa kali kita ada sentimen negatif, salah satunya sejak adanya pengumuman kembali PSBB ketat, tampaknya investor ini sudah mulai sedikit menghiraukan dan lebih berfokus pada kedepannya. Dan kalau kita lihat juga di regional, juga di Asia pagi ini juga dibuka lanjut lagi rally-nya, dan ini saya pikir akan berdampak juga terhadap IHSG kita, dan semoga juga fokus kita hari ini memang adalah target untuk IHSG sampai dengan 6195. 6195. Oke, jadi menurut Anda sentimen terkait dengan kembali diperketatnya PSBB begitu ya di sejumlah wilayah khususnya Bali dan Jawa akan sudah mulai diantisipasi oleh para investor. Investor akan kembali berpikir rasional sehingga market masih kemungkinan akan mengalami peningkatan pada hari ini ke target 6195. Iya, betul, Mbak. Karena gini, kalau kita lihat memang kasus harian COVID-19 di Indonesia ini memang terus meningkat. Dan kalau kita lihat tanggal 6 itu adalah rekor baru lagi, tembus kasusnya 8.800 kasus harian. Dan saya pikir ini langkah yang sudah cukup tepat oleh pemerintah bahwa sudah akan mengambil PSBB ketat kembali. Dan kita lihat juga respon pasar saat pengumuman itu memang langsung drop pasar. Tetapi kemarin ini sudah mulai berpikir rasional lagi. Ditambah lagi ada sentimen bahwa Joe Biden juga sudah akhirnya diputuskan oleh Kongres, dan ini menjadi sentimen yang cukup baik juga gitu. Oke, indeks harga saham gabungan rebound kemarin bertahan sampai closing, peluang masih akan berlanjut sampai dengan akhir pekan ini. Kalau sentimen dari luar negeri kita berbicara mengenai Joe Biden yang akhirnya ditetapkan oleh Kongres sebagai pemenang dan Presiden Trump juga sudah berjanji ini akan memberikan kekuasaan pada sekitar 20 Januari mendatang secara lebih baik, maksudnya tidak ada lagi kendala-kendala ataupun perjuangan yang akan dilakukan oleh pihak Trump. Nah, kemudian kalau dari segi Senat begitu ya dipastikan akan lebih cenderung 50-50 tapi akan didominasi oleh Partai Demokrat karena adanya wakil yaitu Kamala Harris. Peluang dari global akan seperti apa? Apakah stimulus kemungkinan akan ditambah lagi karena dari sejumlah informasi yang diterima para trader ini tampaknya berspekulasi akan ada stimulus tambahan karena Demokrat ini mendominasi Senat. Iya, betul. Nah, ini adalah salah satu sentimen positif juga, dan kalau kita lihat sejak adanya kasus kericuhan kemarin, tampaknya investor juga tidak terlalu khawatir dan lebih berfokus bahwa ini akan transisinya antara Presiden Joe Biden dengan Donald Trump ini akan berjalan mulus. Dan informasi satu lagi, betul juga kalau jika memang nanti Demokrat akan mengisi Kongres semuanya juga, nanti ini adalah awal yang baik. Karena gini, fokus dari Demokrat ini lebih ke arah kesehatan juga. Dan kalau kita lihat, jika memang nanti terpilihnya atau sudah mulai berjalannya baik dari Kongres yang baru lalu juga ditambah dengan Presiden yang baru, saya pikir stimulus ini akan menjadi bertambah lagi. Dengan adanya stimulus yang meningkat, ini akan lebih menggairahkan lagi bursa-bursa saham khususnya untuk global juga. Oke, dominasi Partai Demokrat di Amerika Serikat tampaknya lebih disenangi oleh pasar gitu ya. Dan bagaimana saat ini Anda melihat tren dari indeks harga saham gabungan jangka menengah? Ya, kalau kita bicara untuk IHSG sendiri, ini kita dalam tren yang sangat bullish sekali, dan ini sejak dari Oktober ini juga sudah mulai kembali lanjut lagi rally-nya. Dan saya pikir untuk saat ini, untuk tren jangka pendeknya dulu, memang target terdekat adalah di 6195. Even nanti dia tembus, semoga hari ini bisa bergerak di atas 6200, ya saya pikir untuk lebih tinggi lagi, ini masih sangat mudah sekali untuk IHSG bisa rally kembali. Oke. Tembus 6195, peluang indeks harga saham gabungan untuk rally lebih tinggi, cenderung lebih terbuka gitu ya. Supportnya di posisi berapa, Pak Audi?
Ya, kalau untuk support di sini masih di level 6.050, itu adalah support pertamanya. Jika memang masih bertahan ya sampai dengan Jumat ini, walaupun nanti kemungkinan besar hari ini masih ada penguatan, ya itu masih bisa dijaga di level 6.000 sampai dengan 6.050. Itu masih stay di sana, ISG kita masih cukup baik.